incar Jamal Musiala pengganti De Bruyne. Pep Guardiola mengincar pemain Bayern Munich Jamal Musiala saat Manchester City mencari pengganti Kevin De Bruyne. Pembicaraan kontrak Jamal Musiala dengan Bayern Munich dilaporkan terhenti selama beberapa pekan terakhir dan menurut AZ, Pep Guardiola ingin The Citizens memanfaatkan situasi ini untuk mencoba merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut. Bos Manchester City juga melihat masa depan dan melihat Musiala sebagai kandidat yang baik untuk mengambil alih posisi Kevin De Bruyne yang semakin menua dan belakang ini rentan cedera. Sementara Bavarians dan sang gelandang Jerman masih mencari cara untuk melanjutkan hubungan mereka saat ini. Telah dilaporkan bahwa dengan adanya beberapa klub papan atas yang berminat, Musiala dapat direbut. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sementara Liverpool masih tertarik untuk merekrut pemain muda itu. City asuhan Guardiola dan Real Madrid adalah tujuan yang paling mungkin bagi Musiala jika ia memutuskan untuk berhenti dari karirnya di Bayern. Musiala sendiri akan beraksi pada hari Sabtu 28 Oktober saat Bayern menjamu Darmstadt dengan harapan dapat mengimbangi Bayer Leverkusen. Pep semprot hater Haaland. Pep Guardiola mengklaim orang-orang ingin Erling Haaland gagal setelah penampilannya yang agak sia-sia melawan Young Boys. Erling Haaland mengalami paceklik gol karena ia tidak mencetak gol dalam 5 pertandingan Liga Champions sebelum memborong 2 gol dalam kemenangan 3-1 Manchester City atas Young Boys. Namun di babak pertama, ia menyia-nyiakan peluang bagus saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan dan bos The Citizens Pep Guardiola pun membela strikernya setelah penampilannya yang agak mengecewakan di babak pertama. Penting untuk mendapatkan peluang, orang-orang ingin dia gagal, ucap Guardiola kepada TNT Sports usai laga. Saya minta maaf tapi orang ini akan mencetak gol sepanjang hidupnya. Dengan peluang yang ada, dia adalah ancaman yang luar biasa. Para pemain membutuhkan kemampuannya untuk mendapat umpan seperti Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan. Namun dia akan mencetak gol sampai hari terakhir dia bermain sepak bola. Gol Haaland dari titik penalti adalah gol kontinental pertamanya setelah 543 menit. Sejak ia mencetak gol ke gawang Bayern Munich di leg kedua perempat final musim lalu. Meskipun demikian, ia telah mengemas 37 gol dalam 33 penampilan di Liga Champions. Ia pun telah kembali ke performa terbaiknya tepat pada waktunya saat City akan melakukan perjalanan ke Old Trafford untuk menghadapi rival sekota mereka, Manchester United, pada lanjutan Liga Primer pada hari Minggu 29 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Rodri kembali, Man City hebat lagi. Manchester City kembali menemukan performa terbaiknya pada 2 laga terakhir. Faktor kembalinya Rodri dalam daftar susunan pemain menjadi faktor kunci di balik performa apik Manchester City. Mereka meraih kemenangan atas Young Boys pada matchday ketiga grup G Liga Champions 2023-2024 pada hari Kamis 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Wangdorf itu, City meraih kemenangan dengan skor 3-1. 2 dari 3 gol City dicetak oleh Erling Haaland, dan 1 gol lainnya lahir dari aksi Manuel Akanji. Hasil tersebut membuat City kokoh di puncak klasemen grup G dengan total 9 poin. Haaland sendiri mendapat pujian atas 2 gol dan performa apiknya tersebut. Namun ada juga peran Rodri yang jadi mesin penggerak di lini tengah. Rodri sendiri mendapat kartu merah pada duel City melawan Nottingham Forest pada pekan ke-6 Premier League. Ia mencekik pemain lawan dan momen tersebut berdampak panjang bagi City karena performa tim menurun secara signifikan. Tanpanya, City menelan kekalahan dari Newcastle United di Carabao Cup. Setelah itu mereka juga kalah beruntun di Premier League dari Wolves dan Arsenal. Pada ajang domestik, mereka menderita saat Rodri harus absen. Sebaliknya, ketika Rodri berada dalam skuad, City tampil perkasa dan itu terlihat ketika mereka menang 3-1 atas RB Leipzig.
Dan laga ini digelar antara kekalahan dari Wolves dan Arsenal. Pada dua laga terakhir lawan Brighton dan Young Boys, Rodri sudah kembali dari sanksi. Ia pun tampil bagus dan City kembali hebat. Ia tak akan mendapat sorotan tajam layaknya Erling Haaland sebagai pencetak gol utama. Ia juga tidak akan mendapat banyak pujian karena melepas umpan-umpan ajaib seperti Kevin De Bruyne. Namun, ia punya kemampuan spesial dan vital lawan City, dan ia pun bisa mengontrol gerak permainan. Tujuh belas laga tak terkalahkan di Liga Champions Man City. Manchester City mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions dan kemenangan ketiga mereka di grup G tercipta di markas Young Boys. City pun menang dengan skor 3-1 pada hari Kamis 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Erling Haaland mencetak 2 gol dalam babak kedua. Ia juga meraih gol pertamanya dalam 6 pertandingan Liga Champions. City yang merupakan juara bertahan mendominasi jalannya pertandingan dan memimpin pada menit ke-48 ketika Manuel Akanji mencocor bola masuk. Tim asal Swiss itu berhasil menyamakan kedudukan lewat Meshack Elia tak lama setelahnya. City pun membalikan keadaan pada menit ke-67 berkat penalti Haaland. Sang Predator pun membuat skor menjadi 3-1 4 menit jelang bubar. Kemenangan itu membuat mereka nyaman di puncak grup G dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Pertandingan ini sulit karena jika Anda tidak memanfaatkan peluang bisa menjadi sulit, kata Back City Rico Lewis kepada TNT Sports. Akhirnya para penyerang memanfaatkan peluang mereka dan kami memenangkan pertandingan. Lanjutnya. Dengan kemenangan tersebut, Manchester City kini telah mencatatkan 17 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut dalam Liga Champions dengan 11 kemenangan dan 6 hasil imbang. Rekor itu hanya bisa dikalahkan oleh sang tetangga Manchester United pada musim 2007 dan 2009 silam. Pelatih Man City Pep Guardiola pun memuji penampilan timnya meskipun ia sempat mengkritik kualitas rumput di Stadion Young Boys. Di atas lapangan ini permainannya lebih sulit, ujarnya kepada TNT Sports. Namun posisi permainan kami sangat bagus, tambahnya. Namun kendati demikian, pertandingan ini juga menimbulkan keprihatinan terkait cedera pemain akibat lapangan buatan tersebut. Terutama menjelang melawan Manchester United di Old Trafford dalam 4 hari mendatang.